Hai Tara-Tara, merapat yuk subscribe tentunya. Gasken. An Nanjing tidak pergi. Adapun alasannya, dia tidak menyebutkannya. Dia hanya tinggal di belakang sementara Yang Ye tidak mengejar jawaban. Bagaimanapun, itu adalah hal yang baik. Setelah dia mengalami pertempuran dengan Xia Husuan dan Unseng, Yang Ye memperoleh pemahaman yang jelas tentang apa yang dia kurang, dan ada banyak aspek di dalamnya. Misalnya pengalaman bertempur, teknik pedang yang kurang, kekuatan fisik yang tidak mencukupi, dan lain sebagainya. Singkatnya, dia masih terlalu lemah. Di wilayah selatan, dia benar-benar tak terkalahkan kecuali ahli realem monark bertindak melawannya. Tapi jika itu dalam hal tanah suci, maka dia pasti akan kalah dari Xia Husuan jika bukan karena pagoda primordial. Di sisi lain, jika dia telah melawan Unseng, maka peluangnya untuk menang melawan kekuatan mengerikan dari Unseng juga sangat tipis. Jika dia bertemu Nether Maiden dalam pertempuran, maka dia bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menang. Terlalu lemah, aku terlalu lemah. Itulah yang dirasakan Yang Ye sekarang. Dia sangat menyadari bahwa dunia itu sangat besar, dan itu besar sampai-sampai di luar imajinasinya. Selain itu, jelas ada dunia di luar dunia ini yang dia kenal, dan dunia itu akan memiliki banyak jenius juga. Betapa menakutkannya para jenius itu. Bahkan jika dia mengabaikan semuanya untuk saat ini, hanya gadis kecil di dalam pusaran kecil yang usianya lebih muda darinya, tetapi kekuatannya adalah sesuatu di luar jangkauannya. Ketika berbicara tentang jenius, tidak ada yang terbaik, dan hanya ada yang lebih baik. Demikian pula, tidak ada eksistensi terkuat karena selalu ada seseorang yang lebih kuat. Dia mulai berkultivasi seperti orang gila. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Hallowed Grounds berhenti mengirimkan pasukannya ke benua setelah Nether Maiden membawa Unseng bersamanya. Ini memberi Yang Ye waktu luang untuk berkultivasi dengan liar bersama An Nanjing. Adapun urusan wilayah selatan, dia menyerahkan semuanya kepada Ding Xiaoyao. Dia sama sekali tidak khawatir ketika dia memiliki Ding Xiaoyao untuk menghadapinya, dan yang harus dia lakukan hanyalah meningkatkan kekuatannya tanpa henti. Kultivasinya berada di peringkat ke-9 dari alam mulia. Jadi, jika dia tidak mendapatkan pertemuan khusus yang tidak disengaja, maka akan sangat sulit baginya untuk hanya mengandalkan budidaya untuk maju ke alam raja. Jadi, dia tidak mencoba meningkatkan ranah kultivasinya selama periode waktu ini. Dia menggunakan seluruh waktunya untuk mengembangkan teknik serangan kritis, meredam maksud pedang, dan berlatih Heaven Ren. Serangan kritis dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama secara instan menggandakan kekuatan SWOT intennya, tahap kedua dapat memberikan kekuatan 2 kali lebih banyak pada SWOT intennya, dan tahap ketiga dapat memberikan kekuatan 5 kali lebih banyak untuk itu. Inten pedangnya berada di level 12 sekarang. Jika dia mampu meningkatkan teknik serangan kritis ke tahap ketiga, maka kekuatan maksud pedangnya saat itu langsung meningkat sebanyak 5 kali. Yang Ye yakin bahwa hanya pedang niat yang dipadatkan menjadi bentuk dari maksud pedangnya akan cukup untuk membunuh seorang ahli realem monark. Tentu saja, itu akan menjadi ahli realem monark biasa. Mungkin sulit bagi pembudidaya pedang lain untuk mencapai tahap ketiga serangan kritis, tetapi itu cukup mudah bagi Yang Ye. Itu bukan karena bakat alaminya, dan itu karena dia memiliki maksud pedang alam surga tingkat 2. Semakin besar pencapaian seseorang dalam SWOT intent, semakin mudah untuk mengembangkan teknik serangan kritis. Apalagi saat ia sering berdiskusi dengan An Nanjing. Jadi, dia hanya menggunakan sebulan untuk mengolah serangan kritis ke tahap kedua. Dia merasa kecepatannya sangat cepat, tetapi An Nanjing masih merasa itu terlalu lambat. Yang Ye tidak mengatakan apa-apa ketika An Nanjing menyatakan bahwa dia lambat karena hanya setelah dia mulai berkultivasi dengannya, dia menyadari betapa menakutkan bakat alaminya. Sebuah Nanjing baru saja memanfaatkan 1 bulan untuk meningkatkan semua 6 niatnya ke level 12. Yang terpenting, dia bisa memanfaatkannya sendiri atau menggabungkan semuanya bersama. Yang Ye tidak punya pilihan selain mengakui bahwa jika itu adalah perbandingan bakat alami saja, An Nanjing jauh melampaui dirinya. Selain mengembangkan serangan kritis, Yang Ye menghabiskan banyak waktu di Heaven Ren. Setiap hari Heaven Ren adalah teknik terkuatnya. Mungkin 1 serangan saja sudah cukup untuk menentukan hasil dari pertarungan melawan seorang jenius biasa, tapi kekurangan dan kekurangannya langsung terungkap ketika digunakan melawan para jenius seperti Unseng dan Xia Husuan.
Meskipun Heaven Rain yang dia eksekusi sekarang bukanlah bentuk aslinya, kekuatannya tidak diragukan lagi karena itu bahkan bisa tumpang tindih namun, dia belum menyempurnakan teknik tumpang tindihnya. Jadi, kekuatannya jauh lebih lemah dari yang seharusnya. Menurut An Nanjing, yang terbaik adalah jika energi pedang dari teknik menggambar Heaven Rain-nya tumpang tindih dan tidak satu demi satu. Perbedaan kekuatan antara 10 Heaven Rains yang tumpang tindih dan 10 Heaven Rains berturut-turut sangat besar. Heaven Rains yang tumpang tindih setara dengan string yang tak terhitung jumlahnya yang diikat bersama, jadi kekuatan yang mereka miliki akan sangat besar. Di sisi lain, jika mereka dalam barisan, maka sementara kekuatan yang mereka miliki masih akan kuat, itu tidak akan sekuat jika mereka tumpang tindih. Lagi pula, jika lawannya cukup cepat, maka lawan itu bisa menghancurkan serangannya secara berurutan. Yang Ye memahami semua itu, jadi dia selalu ingin benar-benar tumpang tindih dengan energi pedang dari teknik menggambar Heaven Rain. Namun, dia menyadari setelah beberapa kali mencoba bahwa itu jauh lebih sulit daripada yang dia bayangkan. Dia harus cepat jika dia ingin menimpa energi pedang yang dilepaskan darinya. Dia harus cepat sampai pengundiannya praktis selesai pada waktu yang sama, hanya dengan begitu mereka bisa benar-benar tumpang tindih. Tak perlu dikatakan, itu sangat sulit. Itu sangat sulit. Bagaimanapun, dia akan menggambar secara berurutan. Jadi, jika dia ingin mereka tumpang tindih, maka itu berarti dia harus menyelesaikan seri kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya di saat yang sama ketika dia mengeksekusi pengundian pertama. Itu sangat sulit sehingga di luar imajinasinya. Namun, dia tidak menyerah karena itu. Setelah sebulan kerja keras yang melelahkan dan bantuan An Nanjing, dia hampir tidak bisa menimpa dua pancaran energi pedang. Yang Ye terkejut saat menyadari bahwa kekuatan dua Heaven Rains yang tumpang tindih sebenarnya sebanding dengan kekuatan 4 Heaven Rains yang melanda berturut-turut. Dengan kata lain, tumpang tindih dua sinar energi pedang dari Heaven Rain telah meningkatkannya setidaknya 2 kali secara paksa. Bagaimana jika dia bisa langsung tumpang tindih 10 Heaven Rains? Sementara jumlah energi dan kekuatan yang dia keluarkan akan sama, kekuatannya akan berlipat ganda, jadi, Yang Ye tidak punya alasan untuk tidak berlatih seperti orang gila. Periode kultivasi ini berlangsung selama beberapa bulan. Di mana ada kerja keras, tentu ada hasilnya. Dia mengembangkan serangan kritis ke tahap ketiga, dan dia mampu menumpuk 4 sinar energi pedang dari Heaven Rain. Selain itu, dia telah membuat SWOT intent miliknya menjadi lebih padat. Singkatnya, peningkatan yang diperoleh An Nanjing dan dia selama periode ini cukup besar. Ding Xiaoyao melarang semua orang mengganggu Yang Ye selama periode ini, dan dia secara pribadi menangani semuanya. Tapi itu tidak lama sebelum sesuatu yang tidak bisa dia tangani muncul. Perselisihan internal telah pecah dalam perlombaan iblis. 4 klan binatang dewa melancarkan serangan tiba-tiba terhadap klan spasial Ming. Ini adalah kata-kata pertama Ding Xiaoyao ketika dia melihat Yang Ye. Apa yang memberi mereka keberanian untuk melakukan itu? Wajah Yang Ye menjadi dingin ketika dia mendengar Ding Xiaoyao, dan dia menenangkan anak kecil yang ada di pelukannya. Anak kecil itu hendak pergi ketika dia mendengar Ding Xiaoyao barusan, tapi Yang Ye menghentikannya. Ding Xiaoyao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak terlalu yakin. Yang saya tahu adalah bahwa Kaisar Iblis Senior mulai bertindak melawan 4 klan binatang surgawi begitu pasukan gabungan dari Hallowed Grounds, Kekaisaran Han yang Agung, dan 4 klan binatang surgawi telah dikalahkan hari itu. Namun, 4 klan binatang surgawi benar-benar terlalu kuat, jadi dia tidak dapat melenyapkannya dalam waktu singkat. Dengan demikian, klan spasial Ming dan klan binatang surgawi masuk ke jalan buntu. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa 4 klan binatang surgawi tiba-tiba akan melancarkan serangan mendadak terhadap klan Ming Tata Ruang hari ini. Mungkinkah Hallowed Grounds yang menarik tali ini? Tanya Yang Ye. Dia merenung sejenak sebelum dia berkata, saya pribadi berpikir bahwa itu tidak benar-benar terkait dengan Hallowed Grounds. Karena setelah Nether Maiden membawa Unseng bersamanya dan pergi hari itu, Hallowed Grounds masih belum mengirimkan pasukan lagi sampai sekarang. Jadi, hanya ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah bahwa Hallowed Grounds telah mengubah rencananya dan bermaksud untuk menarik kita ke sisinya. Yang kedua adalah bahwa Hallowed Grounds telah mengalami beberapa masalah sendiri, seperti para ahli yang menantang. Jadi, karena mereka tidak dapat menyisihkan kekuatan untuk menghadapi kita, mereka seharusnya tidak ikut campur dalam masalah ras iblis karena itu akan sangat tidak berarti.
Karena Hallowed Grounds tidak ikut campur, lalu mengapa mereka berani bertindak seperti itu? Yang Ye mengerutkan kening. Ding Xiaoyao tiba-tiba berkata, mungkin karena kamu. Saya Yang Ye bingung. Dia menjelaskan, kamu membunuh Xiao Xuan sementara An Nanjing terluka parah. Tak terlihat potensi dan kekuatan yang kalian berdua miliki membuat mereka merasa terancam, namun kalian berdua berdiri di sisi Kaisar Iblis. The Hallowed Grounds membuatmu sibuk sebelum ini, jadi kamu tidak bisa pergi ke wilayah Iblis untuk membantu Kaisar Iblis. Tapi sekarang, Hallowed Grounds tidak bergerak selama beberapa bulan. Jadi, itu memungkinkan mereka untuk dengan jelas menyadari bahwa jika mereka tidak melenyapkan klan spasial Ming sekarang, maka mereka akan berada dalam masalah besar setelah kamu pergi dan bergabung dengan Demon Emperor. Sepertinya mereka tersudut, kata Yang Ye. Ding Xiaoyao melanjutkan, mereka bergabung dengan Hallowed Grounds, jadi mereka adalah musuh bebuyutan dengan Demon Emperor. Selain itu, sementara Kekaisaran Han yang Agung belum dihancurkan, kekuatan wilayah selatan kita telah melampauinya, jadi menghancurkan Kekaisaran Han yang Agung hanyalah masalah waktu. Karena itu, mereka harus benar-benar mengendalikan ras iblis untuk melawan kita di masa depan, dan hanya dengan begitu mereka dapat membuat tempat suci mementingkan mereka dan tidak meninggalkan mereka. Yang Ye mengangguk dan berkata, bagaimana kekuatan wilayah selatan kita saat ini? Ding Xiaoyao merenung sejenak dan berkata, ada hampir 10.000 ahli di peringkat kelima dari alam mulia dan di atasnya, dan ada beberapa ribu ahli alam agung di bawah peringkat kelima. Adapun ahli Spirit Realm dan King Realm, masing-masing ada lebih dari 300.000 dan lebih dari 1 juta. 1 juta. Yang Ye tercengang, sebanyak itu. Dia tersenyum, perang akan meletus di benua ini, jadi semua orang sadar bahwa inilah waktunya untuk memihak. Jika tidak, akan sangat mustahil untuk bertahan hidup dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Jadi, praktis semua orang yang paling dalam di wilayah selatan telah berpihak pada kami. Selain itu, bahkan orang-orang yang paling dalam dari wilayah lain secara bertahap bergegas ke sini. Benar, mungkin Anda masih tidak menyadarinya, tetapi pemberontakan skala besar meletus di wilayah timur dan barat saat Anda berada dalam penanaman pintu tertutup. Sekte dan klan yang tak terhitung jumlahnya telah bangkit untuk melawan Kekaisaran Han yang Agung. Tentu saja, kekuatan mereka tidak cukup untuk melawan Kekaisaran Han yang Agung. Begitu. Kami sudah ikut campur. Yang Ye memotongnya. Dia tersenyum sebagai jawaban, tentu saja. Bagaimana saya bisa membiarkan kesempatan seperti itu berlalu begitu saja saat ini, baik wilayah timur dan barat telah lolos dari kendali Kekaisaran Han yang Agung. Kami memiliki semua yang kami butuhkan, dan semua yang kami kurang adalah faktor krusial. Faktor krusial. Yang Ye terkekeh, kamu menungguku. Ding Xiaoyao, semacam. Kami membutuhkan Anda jika kami ingin menaklukkan wilayah tengah sambil meminimalkan kerugian kami. Selama Anda menuju ke wilayah tengah, maka saya percaya bahwa banyak orang akan berpihak pada kami. Lagi pula, menyebutkan pedang iblis bahkan bisa membuat anak-anak berhenti menangis. Yang Ye terkekeh, dan kemudian dia menatapnya dan berkata dengan lembut, pasti sulit bagimu untuk mengatur semua ini. Dia secara bertahap mengepalkan tinjunya sebelum merilekskannya, dan dia bahkan merasa seperti hampir menangis. Sejak dia mulai mengatur semua urusan di wilayah selatan, telah terjadi siang dan malam yang tak terhitung jumlahnya di mana dia tidak punya waktu untuk tidur. Bukan karena dia menolak menyerahkan sebagian dari otoritasnya, tapi ini bukan waktunya untuk melakukannya. Selain itu, ada banyak hal yang dia benar-benar tidak percayai untuk ditangani orang lain. Terlepas dari apakah itu Grand Qin Empire, Dark Beast Empire, atau Ding Clan miliknya. Sebenarnya, semuanya memiliki motif dan pertimbangan egois masing-masing, dan kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkannya menjadi sekering yang menciptakan ledakan di wilayah selatan. Dia tidak ingin ada kesalahan terjadi pada saat yang genting. Sebenarnya, bahkan dia mengerti bahwa alasan semua kekuatan di wilayah selatan memungkinkannya untuk memegang kendali bukan hanya karena kemampuannya, itu juga karena hubungannya dengan Yang Ye. Semua kepentingan mereka terkait dengan Yang Ye, namun dia tidak suka mengatur urusan wilayah selatan. Jadi, hanya seseorang yang memiliki hubungan dekat dengan Yang Ye yang bisa menggantikannya. Karena jika mereka tidak mengikat Yang Ye dengan kuat bersama mereka, maka mereka akan berada dalam masalah besar jika Yang Ye pergi begitu saja dengan orang-orang yang dekat dengannya. Singkatnya, sementara Yang Ye membutuhkannya, mereka sebenarnya membutuhkan Yang Ye juga.
Sebenarnya, sejauh yang mereka ketahui, Ding Xiaoyao dianggap sebagai perwakilan Yang Ye yang mengatur semuanya. Itulah mengapa dia mampu mengelola semuanya, dan itu juga alasan mengapa mereka menerima kepemimpinannya dan tidak mencoba merebut posisinya. Tentu saja, kemampuan Ding Xiaoyao sendiri memainkan peran besar juga. Mengelola semua kekuatan ini bukanlah tugas yang mudah. Bagaimanapun, ada berbagai macam konflik di antara mereka, dan bahkan ada beberapa yang merupakan musuh yang tidak bisa didamaikan. Semua ini seperti gunung yang menekannya, dan hanya dia yang tahu kesulitan yang dia hadapi. Namun, ketika dia mendengar apa yang dikatakan Yang Ye, dia tiba-tiba merasa bahwa dia tidak melalui semuanya dengan sia-sia. Bagaimana perasaanmu? Yang Ye merasa sedikit kasihan saat menatapnya. Lagi pula, siapa yang akan membayangkan bahwa dia seperti Xiao Yuxi dan telah menderita siksaan seperti itu sejak dia lahir. Ding Xiaoyao menekan emosi rumit di hatinya dan mengangguk ringan, vitalitas dalam diriku telah berhenti bocor untuk saat ini. Seharusnya tidak menjadi masalah bagi saya untuk hidup beberapa tahun lagi. Yang Ye berkata, jangan khawatir. Aku akan menyelesaikannya. Dia tersenyum dan menjawab, apakah kamu benar-benar tidak ingin aku mati sebanyak itu? Dia menjawab, mungkinkah saya harus? Ding Xiaoyao menatapnya sebentar sebelum dia mengubah topik, apakah kamu membutuhkan seseorang untuk pergi bersamamu ke wilayah iblis? Yang Ye menggelengkan kepalanya, tidak perlu ada orang lain yang datang. Aku akan meninggalkan An Nanjing di sini. Aku bisa merasa nyaman mengetahui bahwa dia ada di sini untuk melindungi wilayah selatan saat aku pergi. Ding Xiaoyao mengangguk dan berkata, jika kamu bisa menyelesaikan konflik dengan 4 klan binatang dewa selama perjalanan ini, maka raih kesempatan untuk menghilangkan penghalang antara dunia manusia dan wilayah iblis. Hanya dengan benar-benar bergabung, kita akan bisa melawan Hallowed Grounds atau para Profounders yang menantang. Baik. Yang Ye tersenyum, lalu membalik telapak tangannya. 1000 batu energi tingkat ekstrim muncul di hadapan Ding Xiaoyao saat dia berkata, lakukan sesukamu dengannya. Aku akan meninggalkan servan pedang dari tim pedang dan tim sabar di sisimu, dan mereka akan mematuhi setiap perintahmu. Singkatnya, berhati-hatilah. Saya pikir kerajaan Han yang agung pasti akan mencoba untuk bertindak melawan Anda. Dia mengambil batu energi dan berkata, berhentilah bertele-tele dan pergi saja. Yang Ye mengusap hidungnya, lalu menghilang di tempat. 2 wanita masuk ke kamar setelah Yang Ye pergi. Itu adalah An biru dan wanita berpakaian hitam. Kakak An, bagaimana hasilnya? Tanya Ding Xiaoyao. Seorang biru menatap wanita berpakaian hitam, dan wanita berpakaian hitam berkata, saya tidak dapat menemukan apapun. Sepertinya dia menghilang begitu saja. Semua kekuatan estet gubernur kota telah diserahkan kepada Lu Jianyao, dan tidak ada yang salah dengan dia. Ding Xiaoyao memejamkan matanya sedikit, dan dia berkata, ini memang sangat aneh. Kakak An, tolong terus gunakan kekuatan klan An untuk menyelidiki masalah ini. Saya tidak ingin ada faktor ketidakpastian. Kamu tidak memberitahu Yang Ye tentang itu? Tanya An biru. An biru menggelengkan kepalanya, dia memiliki cukup tekanan yang membebani dirinya. Dia seharusnya tidak menjadi orang yang khawatir tentang ini. Selain itu, tidak parah sampai di luar kendali saya. Karena kami memiliki penatuamu di pihak kami, dia tidak akan dapat melakukan apapun bahkan jika dia merencanakan sesuatu. Namun, kami tetap tidak bisa gegabah. Jadi, saya harus merepotkan Kakak An dengan masalah ini. Seorang biru mengangguk dan berkata, tentu saja, kita berada di perahu yang sama sekarang. Ding Xiaoyao mengangguk dan berkata, Kakak An, tentang kesalahpahaman antara kamu dan Yang Ye, jangan khawatir tentang itu. Saya akan membujuknya. Bagaimanapun, dia bukanlah orang yang tidak berperasaan, dan dia jelas menyadari apa yang telah kamu lakukan untuknya dan wilayah selatan. Seorang biru sedikit tertegun. Beberapa waktu berlalu sebelum dia berkata, terima kasih. Wilayah iblis. Pada saat ini, wilayah iblis cukup kacau. 4 klan binatang surgawi memiliki klan yang tak terhitung jumlahnya sebagai pengikut mereka, jadi ketika mereka memulai pemberontakan melawan Kaisar Iblis, semua klan bawahan mereka secara alami bergabung dengan pemberontakan. Tentu saja, sebagai Kaisar Iblis dari wilayah Iblis, Kaisar Iblis juga memiliki klan bawahannya sendiri. Jadi, permusuhan antara 4 klan binatang surgawi dan klan spasial Ming telah berubah menjadi perselisihan internal di seluruh wilayah Iblis. Bulu ungu di bahu Yang Ye menunjuk ke kejauhan sementara kecemasan memenuhi matanya.
Di sisi lain, Lei Lin yang berada di sisi Yang Ye tak henti-hentinya menggigit buah roh besar yang dia pegang di pelukannya. Yang Ye mengangguk dan akan berkedip ke depan ketika dunia di hadapannya bergetar, dan kemudian sekelompok serigala hitam besar yang tingginya lebih dari 50 meter muncul dalam bidang penglihatannya. Lei Lin berhenti makan, dan bahkan ada potongan buah yang tersisa di bibirnya. Dia berkedip saat dia menggunakan tangan kirinya untuk menarik lengan baju Yang Ye. Yang Ye memutar matanya. Di mata orang lain, sepertinya Lei Lin takut, tapi bukan itu masalahnya sama sekali. Dia ingin menarik seseorang. Dia menarik pakaiannya karena dia bertanya apakah dia bisa. Bagaimanapun, Yang Ye telah memperingatkannya bahwa dia tidak bisa begitu saja menyerang siapapun sesuka hati. Yang Ye tidak menyerang karena dia tidak yakin apakah mereka adalah bawahan Kaisar Iblis atau pengikut dari 4 klan binatang dewa. Dalam waktu singkat, hampir 100 serigala besar telah mengepung kelompok Yang Ye. Serigala hitam dengan garis-garis perak yang memimpin mulai mengukur Yang Ye, dan tidak lama kemudian tatapan orang itu turun ke cerpelai ungu di bahu Yang Ye. Wu Ming Spatial HH ini sebenarnya adalah Spatial Ming. Kita akan mendapatkan 10 herbal batas binatang untuk kepala Spatial Ming ini. Serigala yang memimpin berbicara dalam bahasa manusia, dan suaranya dipenuhi dengan kegembiraan. Yang Ye telah menemukan kesetiaan mereka, jadi dia menepuk kepala Lei Lin dan berkata, silakan. Lei Lin menyeringai saat dia melambaikan tangan kecilnya, dan kemudian petir yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari lengannya. Beberapa serigala hitam tidak bisa menghindar tepat waktu dan langsung terbakar menjadi abu. Selain itu, petir itu konduktif, dan segera berpindah ke korban berikutnya setelah selesai. Jadi, seluruh kawanan serigala hitam diselimuti oleh apa yang tampak seperti jaring petir. Teriakan menyedihkan bergema tanpa henti. Sebentar lagi, hanya Raja Serigala yang memimpin kelompok yang tersisa di sini. Meskipun dia telah disetrum beberapa kali, kekuatannya di puncak alam agung dan kulitnya yang tebal menyelamatkannya dari kematian. Kamu, Raja Serigala menatap Lei Lin dengan kaget. Dia ingin lari, tapi seluruh tubuhnya mati rasa sekarang. Jadi belum lagi berlari, dia bahkan tidak bisa berdiri diam. Seberkas cahaya berkelebat, lalu kepalanya terbang ke udara. Yang Ye menyarungkan pedang niat sebelum sosoknya melintas, dan dia membawa Lei Lin dan cerpelai ungu saat dia berubah menjadi seberkas cahaya yang menghilang ke cakrawala. Menurut Yang Ye, jika dia bisa menggunakan kekerasan untuk menangani sesuatu, maka dia sama sekali tidak akan menyia-nyiakan nafasnya. Klan Spasial Ming tinggal di dalam ruang itu sendiri. Dunia tempat mereka tinggal adalah dunia yang diciptakan di dalam angkasa oleh leluhur klan mereka. Mungkin celah spasial sangat berbahaya dan tidak bisa didekati oleh orang lain, tetapi celah spasial biasa bukanlah apa-apa bagi klan Ming Spasial. Karena mereka telah hidup dalam celah spasial sejak mereka lahir. Tentu saja, itu jauh lebih besar. Dalam waktu singkat, Spasial Ming membawa Yang Ye ke rumah klan Spasial Ming. Namun, situasi di sini cukup buruk. Saat ini, seluruh tempat sudah dikepung. Ada anggota ras naga, kura-kura hitam, harimau putih, dan klan Phoenix di antara mereka. Selain anggota dari 4 klan binatang dewa, ada juga banyak anggota dari klan bawahan mereka juga. Yang Ye yang bersembunyi dalam bayang-bayang memperhatikan bahwa semua binatang iblis ini sebenarnya berada di peringkat tertinggi atau lebih tinggi, dan sebenarnya tidak kurang dari 10.000 dari mereka. Selain itu, bahkan ada lebih dari selusin di Monark Rang. Jadi, Yang Ye buru-buru menggunakan inten pedang tingkat 12 dan energi ungu yang mendalam untuk menyelimuti dirinya sendiri, si kecil, dan Lei Lin sehingga aura mereka tidak akan terekspos. Pada saat ini, Yang Ye memperhatikan bahwa kekuatan ras iblis jauh lebih kuat daripada ras manusia. Jika penghalang antar wilayah tidak ada, maka ras manusia mungkin sudah dimusnahkan sekarang. Tentu saja, akan berbeda cerita jika seluruh umat manusia bisa bergabung. Tepat pada saat ini, ruang di sekitarnya bergetar, dan kemudian banyak Spasial Ming yang tak terhitung jumlahnya lebih besar dari si kecil muncul di sini. Setiap orang dari mereka berada di peringkat tertinggi, dan ada beberapa ribu dari mereka. Tidak lama kemudian Yang Ye melihat Kaisar Iblis, dan ada seorang wanita parubaya yang cantik di sisi Kaisar Iblis. Yang Ye pernah bertemu dengannya sekali. Dia adalah ibu cerpelai ungu, dan permaisuri iblis dari wilayah iblis. Ada 20 orang lainnya yang berdiri di belakang Kaisar Iblis dan permaisuri iblis. Ada pria dan wanita di antara mereka, dan semuanya berada di alam raja.
Cerpelai ungu hendak terbang ke arah mereka saat Yang Ye buru-buru menghentikannya dan menggelengkan kepalanya ke arahnya. Karena instingnya memberitahunya bahwa ada sesuatu yang aneh di sini. Dia tidak ragu bahwa klan Ming Tata Ruang adalah yang terkuat di wilayah iblis, dan sementara pasukan gabungan dari 4 klan binatang dewa benar-benar melampaui klan Ming Tata Ruang masih memiliki sekutunya. Namun, tidak ada klan binatang iblis lain yang terlihat di sini. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa itu cukup aneh. Meskipun bulu ungu itu cemas dan ingin pergi, dia tidak menolak Yang Ye dan hanya membiarkan Yang Ye memeluknya. Karena dia mempercayai Yang Ye apapun yang terjadi, dan dia tahu bahwa dia sama sekali tidak akan menyakitinya dan hanya berdiam diri. Dia mempercayainya, dan dia mempercayainya. Jadi, dia tidak pernah menyembunyikan apapun darinya. Yang Ye mengusap kepala anak kecil itu dan menghibur, jangan khawatir. Kaisar Iblis dan ibumu baik-baik saja. Apakah kamu tidak tahu seberapa kuat mereka kecuali jika Half Saint bertindak melawan mereka, jika tidak ada yang bisa membunuh mereka dengan mudah. Sedangkan untuk Half Saint, 4 klan Divine Beast tidak akan perlu membentuk pasukan seperti itu jika mereka memilikinya. Bulu ungu itu mengusap kepala kecilnya ke wajah Yang Ye, tapi masih ada bekas kecemasan di matanya. Kaisar Iblis, kau berkolusi dengan manusia dan bergabung dengan mereka untuk secara kejam membunuh binatang iblis dari ras iblisku. Tindakan seperti itu setara dengan pengkhianatan terhadap seluruh ras iblis. Kamu tidak memenuhi syarat untuk terus bertindak sebagai Kaisar Iblis. Suara gemuruh terdengar tiba-tiba, dan kemudian Kaisar Naga muncul di hadapan kelompok Kaisar Iblis. Selain itu, para leluhur klan Phoenix, Harimau Putih, dan kura-kura hitam juga ada di sisinya. Selain itu, ada lebih dari 30 ahli peringkat raja berdiri di belakang mereka. Kaisar Iblis tertawa dingin dan berkata, Kaisar Naga, mengapa kamu tidak menyebutkan bagaimana kalian semua berkolusi dengan Tanah Suci dan Kerajaan Han yang mulia adapun binatang iblis yang membunuh dengan kejam? Haha Kaisar Naga, mungkinkah hanya kalian semua yang bisa membunuh anggota klan Ming spasial saya, namun kita tidak bisa melakukan serangan balik? Phoenix Surgawi di sisi Kaisar Naga berkata, Kaisar Iblis, kamu pasti menyadari kekuatan Hallowed Grounds. Memang, Hallowed Grounds telah kehilangan beberapa jenius dan beberapa ahli realem monark di wilayah selatan, tetapi kerugian seperti itu tidak berarti apa-apa bagi Hallowed Grounds jika mereka tidak harus berurusan dengan para Profounders yang pemberontak, maka mereka bisa menghancurkan wilayah selatan dalam sekejap. Bagaimana ras iblis kita akan menghadapi kemarahan Hallowed Grounds jika Anda diizinkan untuk memimpin ras iblis kami untuk menjadi sekutu dengan wilayah selatan? Mungkinkah Anda berniat membayar dengan nyawa seluruh ras iblis? Wilayah selatan tidak memiliki peluang melawan Hallowed Grounds. Kepala keluarga dari klan Harimau Putih berkata, saya tidak ingin klan Harimau Putih saya dimusnahkan dari dunia. Kaisar Iblis berkata dengan dingin, itu tidak memiliki kesempatan, lupakan saja, aku tidak bisa repot-repot menyia-nyiakan nafas untuk kalian semua. Sepertinya kalian semua berniat untuk melawan klan spasial Ming saya sampai mati. Kaisar Naga berbicara dengan dingin, Kaisar Iblis, kau membawa kehancuran pada dirimu sendiri. Kaisar Iblis berbicara dengan suara dingin, Kaisar Naga, lebih baik kau memikirkan ini baik-baik. Yang Ye memperoleh warisan leluhur naga. Dia membiarkan klan Anda pergi hari itu, tetapi itu tidak berarti dia akan melakukannya lagi. Tindakanmu hari ini pasti akan membuatnya marah, dan dengan karakternya, kemungkinan besar dia akan membantai seluruh klanmu. Ekspresi Kaisar Naga berubah. Meskipun Yang Ye hanya berada di alam agung, tekanan garis darah Yang Ye miliki mematikan bagi semua naga. Jadi, jika Yang Ye bermaksud untuk berurusan dengan klan Naga Emas Surgawi di masa depan, maka selain Naga Emas peringkat raja, semua yang lain akan seperti domba yang menunggu untuk disembelih oleh Yang Ye. Selain itu, dengan kekuatan Yang Ye, dia bahkan mungkin bisa membantai naga peringkat raja dengan mudah. Kaisar Naga, mengapa khawatir tentang itu? Sementara itu, kepala keluarga dari klan Phoenix yang berdiri di sisi Kaisar Naga berkata, setelah kita berurusan dengan Kaisar Iblis, kita akan memiliki kendali atas seluruh ras iblis. Pada saat itu, apa yang dapat Yang Ye lakukan meskipun ia memiliki darah leluhur naga? Apakah dia berani datang ke wilayah iblis? Bahkan jika dia melakukannya, dapatkah dia melawan seluruh ras iblis kita sendirian? Wajah Kaisar Naga sedikit mereda, dan kemudian dia menatap Kaisar Iblis dan berkata, Kaisar Iblis, karena kau ingin menghancurkan dirimu sendiri, maka kami akan memenuhi keinginanmu.
Kaisar Iblis berkata, Kaisar Naga, apa menurutmu kau bisa memusnahkan klan Ming spasial hanya dengan membagi sekutu klanku? Kamu terlalu naif. Gumpalan ejekan muncul di sudut mulut Kaisar Naga, dan dia berkata, begitukah Elder Kong, maukah kamu tetap tidak bertindak? Murid Kaisar Iblis mengerut. Tepat pada saat ini, seorang lelaki tua yang berdiri di belakang permaisuri iblis melangkah maju, dan kemudian 7 dari 10 ahli peringkat raja yang berdiri di belakang permaisuri iblis melangkah maju juga. Orang tua bernama Elder Kong menghela nafas pelan dan berkata, Patriark, tindakanmu melawan Hallowed Grounds tidak bijaksana. Apa yang terjadi pada dua? Ketidakpercayaan muncul di mata bulu ungu saat dia menyaksikan pemandangan ini dari jauh, dan kemudian matanya menjadi berkaca-kaca saat dia menjambak rambut Yang Ye dengan sekuat tenaga. Lei Ling tidak lagi memakan buah rohnya. Dia melintas ke sisi bulu ungu, dan kemudian mulai menepuk bulu ungu untuk menghiburnya. Hati Yang Ye terluka ketika dia melihat anak kecil itu dalam keadaan seperti itu, dan dia mengusap kepala kecilnya dan berkata, kamu tahu orang tua itu. Dia mengangguk sebagai jawaban, dan kemudian air matanya tidak bisa membantu tetapi mengalir. Yang Ye mengulurkan tangannya dan menyeka air mata itu sebelum dia berbalik untuk melihat lelaki tua itu, dan seberkas cahaya dingin melintas di matanya. Kaisar Iblis menatap lelaki tua itu sebentar sebelum dia berkata, Elder Kong, kenapa Anda melihat saya tumbuh, dan Anda adalah orang yang paling Zier hormati? Mengapa Anda mengkhianati klan kami? Apa yang Kaisar Naga berikan padamu? Saya sangat penasaran ingin tahu jawabannya. Meskipun Kaisar Iblis adalah Kaisar Iblis dari seluruh ras Iblis, dia juga merupakan patriark dari klan Ming Tata Ruang. Namun, dia tidak memegang otoritas penuh atas seluruh klan. Ada banyak ahli senior dari klan Ming Tata Ruang, dan meskipun kekuatan mereka mungkin lebih rendah dari Kaisar Iblis, prestise mereka di klan tidak kalah dengan Kaisar Iblis persis seperti Elder Kong yang berdiri di hadapannya. Elder Kong adalah patriark sebelumnya dari klan dan menikmati prestise yang sangat besar di klan tersebut. Elder Kong menggelengkan kepalanya, Demon Emperor, tindakanmu bergabung dengan manusia tidak hanya menimbulkan ketidaksenangan dalam jumlah besar di klan kita, bahkan banyak dari klan bawahan kita tidak senang. Mengapa Anda harus sangat menyadari jawabannya? Meskipun wilayah selatan memiliki Half Saint dan Yang Ye benar-benar memiliki potensi yang sangat besar, tanyakan pada diri Anda pertanyaan ini. Apakah wilayah selatan benar-benar memiliki kesempatan untuk melawan Hallowed Grounds? Jika kekuatan penuh dari Hallowed Grounds menyerang, maka apakah kita yang merupakan sekutu dari wilayah selatan dapat menahan amukan Hallowed Grounds? Kamu mengkhianatiku karena itu, kata Kaisar Iblis. Elder Kong menjawab, Demon Emperor, kamu dan Zier adalah jenius langka dari klan spasial Ming kami. Aku tidak ingin apapun terjadi pada kalian berdua, dan aku juga tidak ingin kamu memimpin klan kita ke kehancurannya juga. Selama Anda mengakui memutuskan semua hubungan dengan wilayah selatan mulai sekarang dan menjadi sekutu dengan 4 klan binatang dewa lagi, maka kami semua akan tetap menghormati Anda sebagai patriark kami. Bagaimana jika saya tidak? Kaisar Iblis berbicara dengan dingin. Maka kami tidak punya pilihan selain memenjarakanmu untuk saat ini. Elder Kong menghela nafas dengan lembut. Kaisar Iblis melirik ke arah Elder Kong dan yang lainnya sebelum dia berkata, kalian semua tidak cukup. Jika kita bertarung, maka itu hanya akan menguntungkan klan lain. Saya yakin Elder Kong menyadarinya, bukan? Kaisar Naga berbicara dengan tiba-tiba, jangan khawatir. Kami tidak akan melawan klan Ming Tata Ruang jika Anda bukan patriarknya. Karena itu masalahnya. Kaisar Iblis perlahan mengepalkan tinjunya, menyebabkan ruang di sekitarnya melengkung. Tetapi tepat pada saat ini, kandang spasial yang tak terlihat tiba-tiba menyelimuti dirinya. Pada saat yang sama, Penatua Kong dan yang lainnya tiba-tiba bertindak juga, dan kemudian dinding spasial yang tak terhitung jumlahnya saling tumpang tindih di sekitar Kaisar Iblis. Kaisar Iblis tercengang oleh pemandangan ini, begitu pula Yang Ye dan Bulu Ungu. Karena orang pertama yang bertindak melawan Kaisar Iblis tidak lain adalah ibu si kecil, Permaisuri Iblis. Mengapa Kaisar Iblis menatap Permaisuri Iblis saat dia berbicara dengan suara yang sedikit gemetar? Dia tidak berani menatap matanya saat dia berkata, apakah kamu masih belum memperhatikan karena Anda bertindak sewenang-wenang dan bergabung dengan wilayah selatan, semakin banyak klan mulai melawan kami. Jika itu terus berlanjut, maka klan Ming spasial kita akan menjadi musuh bersama dari seluruh ras iblis. Aku bahkan mencoba membujukmu, tapi kamu tidak pernah mendengarkan. Jadi,
Kamu berkolusi dengan orang luar untuk melakukan ini padaku beberapa ratus tahun. Kami sudah saling kenal selama ratusan tahun. Ejekan diri sendiri terlihat jelas di mata Kaisar Iblis saat dia berkata, aku tidak pernah mengharapkan ini. Saya benar-benar tidak pernah menyangka bahwa saya akan benar-benar dikhianati oleh orang yang paling saya percayai. Haha, lelucon apa lelucon yang luar biasa. Sosok permaisuri iblis gemetar saat dia berkata, aku tidak pernah berpikir untuk melakukan ini padamu. Yang saya harapkan adalah Anda akan memutuskan semua hubungan dengan wilayah selatan. Ras iblis kita tidak akan memiliki masa depan jika bergabung dengan wilayah selatan. Selain itu, mengizinkan Zier bersama Ye adalah kesalahan besar. Yang Ye telah menyinggung Hallowed Grounds. Dia akan menuntunnya ke kematiannya. Betapa bodohnya Kaisar Iblis tiba-tiba berteriak, satu-satunya cara Zier bisa lolos dari kurungan dunia ini adalah dengan tetap berada di sisi Yang Ye. Itulah satu-satunya cara. Apakah kamu mengerti? Dia hanya di alam agung. Tidak peduli seberapa besar bakat alami dan potensinya, apakah dia memiliki kemampuan atau kualifikasi untuk melawan Hallowed Grounds hanya karena dia mendapat dukungan dari seorang half-saint. Permaisuri Iblis menjawab dengan sebuah pertanyaan, dan suaranya membawa jejak kemarahan dan ketidaksenangan. Kaisar Iblis menarik napas dalam-dalam dan tidak melirik lebih jauh pada permaisuri iblis. Dia berkata, mungkinkah seluruh klan telah mengkhianatiku? Beberapa ahli monark realem yang berdiri di belakang Kaisar Iblis pulih dari keterkejutan mereka ketika mendengar ini. Mereka segera berniat untuk bertindak, tetapi permaisuri iblis berteriak, siapapun yang berani melakukan apapun akan dikeluarkan dari klan dan selamanya dibuang untuk berkeliaran melalui turbulensi spasial. Sosok mereka menegang. Mereka melirik Kaisar Iblis dan melirik permaisuri iblis sementara keraguan muncul di mata mereka. Tiba-tiba, aura yang hebat tiba-tiba meletus dari dalam Kaisar Iblis dan auranya tanpa henti bertabrakan dengan penghalang spasial di sekitarnya. Hanya dalam sekejap penghalang spasial yang tak terhitung jumlahnya diledakkan. Pemandangan seperti itu membuat ngeri Penatua Kong, permaisuri iblis, dan yang lainnya, dan mereka buru-buru menciptakan lebih banyak penghalang spasial. Namun, pada saat ini, desir. Sinar cahaya ungu melintas dengan cepat di depan mata mereka, dan kemudian menabrak penghalang spasial yang mengelilingi Kaisar Iblis. Penghalang spasial di luar langsung tertutup retakan. Sementara itu, Kaisar Iblis mengambil kesempatan untuk menghancurkan tangan kanannya ke depan. Pembatas spasial di sekitarnya langsung dilenyapkan. Penatua Kong dan permaisuri iblis tercengang karena mereka tidak menyangka seseorang akan tiba-tiba bertindak pada saat ini, dan itu benar-benar akan selesai dalam waktu yang singkat. Jadi, mereka benar-benar lengah. Para ahli yang berdiri di belakang Kaisar Iblis menghela napas lega ketika mereka melihatnya melarikan diri, dan mereka buru-buru pindah untuk berdiri di sisi Kaisar Iblis sambil melihat kelompok permaisuri iblis dengan kewaspadaan. Semua orang di sini tidak melihat Kaisar Iblis, dan mereka mengarahkan pandangan mereka ke arah lain sebagai gantinya. Pada saat ini, Yang Ye telah muncul di hadapan mereka, dan ekspresi mereka berubah secara drastis saat memperhatikannya. Lagi pula, bagaimana mungkin dia tidak mengenal mereka? Mereka tidak membayangkan bahwa Yang Ye benar-benar berani datang ke wilayah iblis. Bukankah rumor mengatakan bahwa dia dalam kultivasi pintu tertutup? Kamu benar-benar berani datang ke wilayah iblis? The Demon Empress berbicara dengan suara rendah saat dia menatap Yang Ye. Yang Ye memegang tangan Leilin saat dia berjalan ke Kaisar Iblis, dan dia menjawab, mengapa tidak? Yang Ye, ini bukan wilayah selatan. Penatua Kong berbicara dengan suara yang dalam. Yang Ye tertawa dingin, jadi apa? Elder Kong tercengang. Sungguh, apa yang bisa saya lakukan? Dia tiba-tiba teringat bahwa sementara orang ini hanya di alam agung, ada seorang setengah orang suci yang berdiri di belakangnya. Selain itu, Half Saint itu bahkan telah menyatakan bahwa dia akan membantai setiap ahli realem monark yang berani bertindak melawan Yang Ye. Meskipun Penatua Kong sangat percaya diri dengan kemampuannya, dia tidak percaya diri sampai berpikir dia bisa melawan seorang Half Saint. Yang Ye tidak memperhatikan Elder Kong. Dia memegang bulu ungu di lengannya saat dia berjalan ke Kaisar Iblis. Bulu ungu itu mengusap kepalanya ke wajah Yang Ye sebelum dia terbang ke Kaisar Iblis. Yang terakhir mengusap kepala kecilnya, dan dia berkata setelah menyadari kekhawatiran di mata bulu ungu itu, tidak apa-apa. Zier, The Demon Empress tiba-tiba memanggil. Namun, bulu ungu itu bahkan tidak meliriknya dan hanya memalingkan wajahnya.
Rasa sakit langsung merambat ke wajah permaisuri iblis ketika dia menyaksikan ini. Kaisar Iblis tidak melirik sedikit pun ke Ratu Iblis juga. Dia mengangguk ke Yang Ye dan berkata, saya tidak pernah mengharapkan Anda untuk datang, dan saya bahkan tidak dapat memperhatikan Anda. Seranganmu itu sangat kuat. Sepertinya kekuatanmu meningkat lagi. Yang Ye tersenyum dan berkata, untungnya, saya belum terlambat. Kalau tidak, anak kecil itu akan menangis. Bulu ungu itu memelototi Yang Ye dengan marah karena malu, lalu dia melintas ke bahunya dan mulai mencakar rambutnya. Kaisar Iblis menggelengkan kepalanya. Bahkan dia sedikit iri betapa dekatnya Yang Ye dan bulu ungu itu. Namun, dia merasa lebih bahagia. Sebenarnya, dia tidak terlalu menyadari mengapa Penatuamu sangat memikirkan Yang Ye dan bahkan tidak ragu-ragu untuk melawan setengah orang suci dari perkemahan suci dan benua untuk Yang Ye. Namun, dia yakin akan satu hal, dan itu Yang Ye memiliki rahasia besar. Bagaimanapun juga, gadis kecil dan pagoda halus kecil. Terutama gadis kecil yang bahkan telah membuat ahli alam suci seperti leluhur pendiri istana bunga merasa ketakutan. Dia telah menyaksikan semua itu dengan matanya sendiri. Jadi, dia merasa bahwa Zier berada di sisi Yang Ye adalah keberuntungan besar untuknya. Yang Ye, wilayah iblis tidak menyambut kehadiranmu sementara itu, Kaisar Naga berbicara dengan tiba-tiba. Yang Ye tertawa dingin dan berkata, Kaisar Naga, aku membiarkan klanmu hidup hari itu. Tapi sekarang sepertinya Anda tidak terlalu menghargai kesempatan itu. Apa kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membantai seluruh klanmu? Sungguh lancang Kaisar Naga berteriak dengan marah, Yang Ye, ini adalah wilayah iblis dan bukan wilayah selatan. Yang Ye, bukankah kau melangkah terlalu jauh? Phoenix Surgawi di sisi Kaisar Naga berkata dengan suara rendah, jangan pernah berpikir bahwa kamu dapat bertindak liar di wilayah iblis kami hanya karena kamu mendapat dukungan dari Half Saint. Anda harus menyadari bahwa ras iblis kami memiliki setengah Saint juga. Yang Ye mengabaikan Phoenix Surgawi dan menoleh untuk menatap Kaisar Iblis, Senior, Anda berurusan dengan urusan internal klan Anda. Serahkan saja sisanya padaku. Apakah kamu yakin? Kaisar Iblis berkata, saya yakin Anda telah memperhatikan bahwa ada lebih dari 100.000 binatang iblis peringkat tinggi dan beberapa lusin binatang iblis peringkat raja di sini. Seharusnya tidak menjadi masalah, kata Yang Ye. Sungguh arogan wajah Kaisar Iblis berubah menjadi pucat karena marah, dan dia meraung, Yang Ye, jangan pergi terlalu jauh. Yang Ye melambaikan tangan kanannya, dan kemudian 360 kerangka muncul di belakangnya. Selanjutnya, dia membuat gerakan menggenggam, dan pedang niat muncul di genggamannya. Dia mengarahkannya ke Kaisar Naga dan berkata, aku melakukan itu. Apa yang akan kamu lakukan tentang itu? Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia mengabaikan Kaisar Naga dan menatap para leluhur dari klan binatang surgawi lainnya, 3 napas waktu. Jika kalian semua tidak pergi saat itu, maka aku akan menutupi tempat ini dengan mayat. Mereka hampir meledak karena amarah. Bagaimanapun, siapapun yang tidak menyadari kultivasi Yang Ye yang sebenarnya akan mengira dia adalah seorang Half Saint, mereka benar-benar ingin menyerang dan menghancurkannya. Namun, mereka dengan paksa menahan pikiran seperti itu ketika mereka memikirkan apa yang dikatakan Undertaker. Satu Yang Ye mulai menghitung. Ekspresi mereka berubah tidak sedap dipandang. 3. Begitu dia berbicara, seberkas cahaya melintas, dan kemudian binatang iblis peringkat tinggi di sisi Kaisar Naga dan yang lainnya bahkan tidak dapat bereaksi sebelum kepala mereka terbang ke udara. Apa yang terjadi dengan 2 orang? Silakan buka. Oke kakak, terima kasih ya.